Itu bukan yang merusak pahala puasa. Tuh. Bukan yang membatalkan, dispugu yang membatalkan, yang merusak pahala puasa. Jadi makan hente, minum hente, tapi nggak dapat pahala dari puasanya. Atas. Sok dulu apa? Oke, jatah pemuda ya tuh. Sok nggak apa-apa, nggak usah semua, yang penting banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi pahala puasa yaitu dari mulut berbicara yang tidak benar, Iya. dari mata melihat atau menonton yang tidak benar, Betul. kemudian dari telinga mendengar yang tidak benar-benar. Allah Akbar. Luar biasa. Berarti mengikuti kemarin Mas Titik ya. Selanjutnya, siap nih pemuda nih. Aduh, pemuda nggak ada caranya. Oh iya, ingat materi Abi dulu kemarin ya, Pasanlat. Gojul Fikri artinya apa? Perang pemikiran. Berarti materi. Perang pemikiran. Satu lagi pemuda. Ya. Satu aja. Sebutkan satu media perang pemikiran yang dilakukan musuh Islam agar Islam jauh dari agamanya. Kemarin materi sanad satu aja. Komunitas lagi apa? Oh ya, ada satu. Jadi komunitas, kelompok ya. Jadi ada beberapa media yang dilakukan oleh musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Salah satunya itu dengan media, diantaranya media sosial, ya permainan juga gitu ya. Dan komunitas ya, jangan sampai. Jadi media itu boleh, komunitas boleh, tapi kita harus bisa memilah mana komunitas yang baik, mana komunitas yang tidak baik gitu ya. Sebulan dua minggu yang lalu ya ada yang tawuran itu ya, teman-teman. Alhamdulillah
yang akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu kita dengarkan dengan seksama ya, kita cermati apa yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini. Kepada Bapak Ustadz Zinarul Haq, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu semangatnya barudak kolot nama hare-hare tengah jawab mulai curiga ya, buah-buah leles keur puasa sudah jika nama ya. Deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kufar min jabbar al-izzatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tazalu hadhihi al-ummah fi khairin ma idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat wa idza surhimat rahimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat yang terlihat dari wajahnya sumringah, afiah yang terlihat dari aktivitasnya yang barokah, insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan setiap kita. Ternyata untuk mendidik, ternyata untuk menciptakan rasa nyaman dalam hati itu diantaranya bukan hanya unsur agama saja, karena itu sudah pasti jaminan, sudah tidak bisa ditawar. Tapi ada yang disebut dengan milieu atau yang disebut dengan lingkungan. Dari tadi saya dari depan sampai ke sini kayaknya di RT ini aja yang kemasan bukbernya berbeda. Selama saya melanglang buana di beberapa tempat seperti ini gabungan daripada mabit, gabungan silaturahim, gabungan halal bihalal, gabungan pengajian, gabungan dagang, gabungan puguh ai klub mah. Semuanya tergabung dalam keadaan sangat bagus kemasannya, dikemas dengan apik. Datang bukan hanya sembarang datang, diniatkan untuk bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, ada nilai plusnya. Datang ke sini adalah bukan hanya untuk silaturahim juga, tapi ternyata diniatkan untuk berthalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, ada plusnya. Datang ke sini juga sama, bukan hanya sebatas itu, tapi ternyata ada banyak unsur amal soleh sebelumnya yang kita kerjakan. Ada yang lelang amal, ngumpulin uang, ada yang ini dan itu dikerjakan varian amal soleh yang banyak itu. Inilah tercipta silaturahim akbar di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian kita berta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah menandakan bahwa ternyata lingkungan yang kondusif itu sangat penting di tengah-tengah kita. Masjid dulu ini nggak seperti ini. Ini dulu masjid kecil. Saya pernah ke sini. Alhamdulillah lantainya udah bagus. Waktu saya datang ke sini lantainya hampir sieun kacugak. Karena memang ternyata sudah banyak yang nyolekat. Apa itu nyolekat?
sudah punya apa namanya, banyak yang pecah-pecah. Ternyata apa? Diambil dengan sigap, dilelang juga. Terjadi seperti ini, bagus. Kemarin juga kita mampir, kemarin juga itikaf juga. Alhamdulillah, cowok-cowok ganteng yang terpilih yang datang ke sini. Yang sisanya menyusul OTW ganteng. Betul tidak? Betul. Karena cowok yang keren itu bukan hanya bagaimana dia meluluhkan ibu-ibu, tapi ternyata dia luluh dengan bagaimana betapa dia akan senantiasa tersiksa ketika dia dipisahkan dari Ramadan. Betul, setelah itu ibu tolong ikhlaskan, setiap suami ibu silahkan untuk senantiasa ada di tempat ini. Biarkan dia bertabatul, biarkan dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya adalah cerminan lelaki suami yang bertanggung jawab. Allah dulu baru kamu, iya kamu, tapi Allah dulu. Kalau ternyata memang sudah Allah dulu yang terjadi, maka dipastikan adalah segala bentuk hiruk pikuk kehidupan dunia Allah tundukkan untuknya. Mual ayah istilah kasedih dari kusabab Allah hilangkan sedih itu. Mual ayah istilah kasusah dari kusabab Allah cabut kesusahan dari dirinya. Karena wasilahnya takmirul masjid. Mudah-mudahan tercatat sebagai ahli masjid. Amin wa alamin. Itu karek sapa itu teh. Salawat serta salam tercurah rimba kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Judul kita ditulisnya nih Pak. Mana? Di handap. Teka tingali. Punten dia ningali lah ke tukang kusabab tuh mau spion itu. Inilah alasan kenapa surga merindukanmu. Ini jadi penasaran ini. Emang judul dari Pak Sandra itu semuanya agak kumaha gitu, berbau sinetron gitulah. Jadi memang Pak Sandra ini memang sebetulnya penyuka sinetron azab di Indosiar sebenarnya. Jadi kan banyak gitu, ketika tukang celok adalah jodohku, naon gitu ya. Ternyata ibuku adalah istri bapakku, kumaha maneh we dan judul teh cenah. Tapi ini mah bagus judulnya teh. Inilah alasan surga betul-betul merindukan kita. Para jamaah, saya sebenarnya ini mengeluarkan judul seperti ini adalah merupakan kutipan hadis Rasulullah SAW. Saya sebutkan secara singkat, saya sebutkan bahasa Indonesianya saja. Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, umatku diberikan 5 keutamaan, yang 5 keutamaan ini tidak diberikan kepada Nabi dan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah poin-poin pilihan berkaitan dengan ubudiyah Ramadan, aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Ketika di absen 5 perkara ini tidak diberikan keutamaannya ini kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, berikut juga dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya umat Nabi Muhammad yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini karena saking istimewanya Muhammad SAW. Yang pertama, ada yang tahu? Barang siapa yang ternyata dia ada di malam Ramadan, malam pertama di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia melihat manusia-manusia ini, dan barang siapa yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jaminan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, abadan. Makanya biasanya akan terlihat semangat orang memakmurkan masjid di malam pertama di bulan Ramadan. Biasanya kondisinya tuh menggebu-gebu sampai ternyata di kami fungsikan atuh. Pertanyaan. Nah akan jadi kene duit dari ibu bapak kene ieu teh. Dare ngandalkeun di pemerintah mah. Kumaha? Aya teh bantuan di pemerintah. Doakeun we seung aya gitu. Tong suudon. Antu tuh budak penting amin. Tah eta tah boyband anu aya di masjid tah kamari tah alhamdulillah keur kajian oge rame. Hanya yang datang yang tahu ya. Jadi yang pertama, di malam pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang ini. Barang siapa yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jaminan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala abadan selamanya. Makanya pinuh. Itu malam pertama betul-betul sesak di sini teh. Alhamdulillah. Ini ibadah dikasih jarak nggak nih? Enggak tuh. Komo dalam keadaan seperti ini itu sudah sangat padat. Padat ya Pak Sandra ya? Sangat padat. Ada yang sholat di sini bawa sejadah, kemudian dalam keadaan di sini sholatnya di bawah terpal. Ada. Alhamdulillah menandakan ini sangat betul-betul antusias.
itu malam pertama. Seminggu pertama masih mirip, seminggu kedua jamaahnya sudah mengalami banyak kemajuan. Mararaju, araruh jelema naon? Mararaju jamaah teh. Mungkin mereka ini termasuk orang-orang yang suka dengan lagu ini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sampai maju ternyata jadi meme. Banyak orang yang hilang, dicari orang hilang. Ternyata bukan hilang dari rumah, bukan kabur dari keluarga, tapi ternyata dia kabur daripada saf-saf sholat taraweh. Padahal kurang kumaha atuh ieu teh formasi lagi geus opat-opat tilu. Ya sarua jeung Persib sanajan eleh 2 kali. Aing mah kumaha pasan rate. Padahal bobotoh ieu teh. Aya The Jack di dieu? Wah aya. Ambura-ambura. Jadi yang malam pertama dilihat oleh Subhanahu wa taala, maka dipastikan kondisinya adalah akan dibebaskan dari segala bentuk azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada jaminan. Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini keistimewaan ini. Umat sebelum Nabi Muhammad gak dapat seperti ini. Bau mulutnya orang yang berpuasa, apalagi di waktu sore, itu adalah betul-betul lebih wangi min indillah. Betul-betul menurut Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada misk sekalipun, daripada yang disebut dengan kasturi sekalipun. Ini menandakan adalah sesuatu ini betul-betul adalah anugerah. Sanajan zaman kiwari kakeun ayeuna disebutkan pasti nu puasa teh bau. Pertanyaan, apakah karena alasan baunya? Sebenarnya bukan. Saya ulangi lagi nih supaya jadi bentuk tafakur kita. Apakah Allah betul-betul mencintai baunya secara real? Bukan. Ini adalah kalimat mujamalah. Yang hakikatnya adalah mengapa Allah mencintai bau mulut orang yang berpuasa? Karena ketika puasa otomatis yang disebut dengan cairan yang ada di dalam sini, kalau orang jalan tengah namanya enzim, kalau orang BIP mungkin bahasanya ada apa? Jigong. Apa itu? Jigong itu kenapa bau? Karena ternyata dia adalah cairan pencernaan. Pencernaan ini lagi kerja. Dia itu sistemnya jemput bola persis kayak panitia DKM. Jemput bola, gak ada makanan yang dikunyah di sini. Dia nyari ke atas, mentoknya di mulut, maka menjadi bau mulut. Ternyata jawabannya adalah karena ternyata sampai sore dia betul-betul masih bisa mempertahankan puasanya dan tidak batal puasanya. Itulah sebab Allah mencintai orang yang bau mulut orang puasa. Jadi begitu. Berarti lamun ternyata bau mulut orang puasa itu dicintai, isukan dengan sangguna arek dimodif poe aina jengkol isukan putih cuci mulutnya non kadu lah gitu atau musuh teh ka mana-mana. Tentu arek ngomong ge di rumah-rumakeun. Rika. Dia Rika. Takjil jeung naon Rika. Kan gitu. Jawaban Rika kumaha? Tapi versi Roma. Kan korban. Kakek bau jigong oke, ini bukan masalahnya di situ, tapi ternyata Allah mencintai bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu adalah karena sampai dia sore itu dia mempertahankan bau mulutnya. Alhamdulillah, masya Allah zaman sekarang mang tuh jika pasandra dengan jamaah nusanense masya Allah. Asa tepati bau mulut tehnya, batur teh asa aman gitunya. Heuh, aku sabab bau jigong lagi di lebok sorangan anu mah make naon ngaranna teh? Make masker. Itu kedua. Yang pertama tadi malam pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang ternyata bau mulutnya dicintai. Ternyata alasannya adalah orang yang mempertahankan puasanya sampai sore sampai menjelang berbuka, ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat mondar-mandir bolak-balik siang dan malam untuk senantiasa memintakan ampun bagi mereka yang sedang berpuasa. Sekali lagi, malaikat jumlahnya banyak. Kalau malaikatnya cuma satu, bahasa Arabnya malakun. Malakun, dua, malakani, banyak malaikatun. Jadi kalau ternyata disebutkan dengan malaikat, tugasnya apa? Ternyata dia bolak-balik. Ada malaikat yang sip malam, ada yang malaikat sip pagi. Ketika mereka bolak-balik seperti ini, tugasnya sama. Mereka itu adalah yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Jadi betullah itu kenapa Ramadan itu kemarin kita bahas itu. Kenapa Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa? Karena di dalamnya ada yang disebut dengan ada peluang untuk diampuni dosa-dosa kita. Masih ingat kemarin materinya kita apa seminggu yang lalu?
sampai disebutkan rahimah anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salaha qabla an yughfar. Betul-betul orang ini adalah orang-orang yang celaka. Masuk padanya bulan Ramadan, dia ada di lingkungan Ramadan, tapi ternyata kondisinya dosanya masih utuh ketika dia sudah keluar dari Ramadan. Masuklah dia bulan Syawal, dosanya masih belum diampuni oleh Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang celaka. Itu yang kemarin kita bahas. Oleh karenanya kita sebutkan, maka yang ketiga, bagaimana cara kita supaya malaikat itu bolak-balik kita untuk senantiasa memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sibuk dengan melaksanakan amal soleh siang dan malam. Itu ketiga. Keempat, nah sekarang ini intinya sebenarnya judul. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini. Faqala Allah Ta'ala di jannatihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan bentuk dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, namanya adalah surga. Itu kita tidak gibah, kita nggak noong, kita nggak hoax dan sebagainya. Itu level kedua. Ada yang disebut dengan saum khususul khusus, yaitu adalah saum yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Yaitu adalah, ini yang mungkin agak sedikit susah, tapi mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Ketika kita saum bukan hanya di wilayah 1 dan 2 saja, tapi ternyata kita bisa menjaga saum itu ketika memang menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa mengambil ibadah-ibadah dari kita. Contoh, kita kalau ternyata masih puasa kemudian masih kepikiran tentang bagaimana untuk senantiasa mikirin THR, bagaimana untuk mikirin baju dulang, bagaimana untuk mikirin untuk mukena baru, sarung baru, belum beli dan sebagainya. Berarti kita masih ada hubungannya dengan dunia. Sementara yang saum khusus itu adalah saumnya orang-orang yang bisa meninggalkan dunia. Lagi itikaf, dia sudah dalam keadaan betul-betul meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Tekabita deui ceodean, tekabita deui bisnis, tekabita deui dengan urusan-urusan yang bisa mengambil ibadah daripada ibadah Ramadan. Maka yang dia kerjakan fokus ketika itikaf adalah dia sedang bertabatul pada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Nah, Masya Allah. Nah itulah kalau sudah ada makanan. Maka yang terjadi adalah kita harus memaksimalkan, apalagi 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Itikaf. Usilu ayakum, ramekan masjid tah, itikaf. Arek diri beteng, aya WC didinya. Diri beteng ku sabab lapar, aya panitia. Kan duitnya ge masih loba keneh, 9 juta deui pasandra ini teh. Kaparaban meureun eta jamaah nu itikaf. Kaparaban tuh kudu sieun. Bahkan ternyata maaf, ada orang-orang yang mungkin susah makan, nanti bukanya, puasanya datang aja ke masjid. Ada tuh surplus tuh yang didapetin dari masyarakat sendiri. Maka yang dilakukan adalah ketika kita ibadah, dunia sudah tidak menarik lagi untuk kita. Jangan sampai pas kondisi nate orang teker itikaf, tapi masih resep karena Shopee, Lazada gitunya, masih neangan-neangan kene, atau masih muter YouTube. Aduh, Persib kumaha, apa sih kemarin penyebab kalahnya, masih ditilik-tilik begitunya. Gak ada lagi itikaf aja terhayang kepikiran, aduh menang yuk diskon 20%, 40%. Paling anu datang oge si tukul ka imah teh Shopee COD. Tuh ngapal tuh boga imah berarti di imah. Paling si tukul datang ka imah lagi. Maka ketika dengan keadaan itikaf, berani nggak kita matiin HP dan kita fokus tawakalkan istri kita, mah untuk belanja ini, untuk beli baju ini, uang ini, THR ini, kuncian panto silahkan. Papa mau itikaf, cakep itu, baru laki-laki banget itu. Tapi kondisi teh, papa mau alit teh, mama karek suci sih ya. Mama nggak ganggu aja. Itu yang membatalkan itikaf kita. Tong sekali-kali balik untuk menyentuh. Kenapa demikian? Itu batal itikaf kita. Para jamaah, waktunya sudah sampai dekat kita dengan waktu berbuka. Saya akan memimpin doa, kemudian meminta doa keikhlasan. Nanti sudah didapatkan suratul Fatihah untuk beberapa item ini. Ada yang sedang sakit di lingkungan kita, saudara kita, tetangga kita. Yang sedang sakit Bapak Sartoyo, Blok C2 N3 ya. Kemudian Bapak Toto,
security RT 28. Dan kita doakan juga ada yang meninggal, kakek Akbar Rimba blok C1, nenek Amar blok D1, dan juga neneknya Adul. Nenek Adul atau neneknya Adul ini? Neneknya Adul atau ibu dari Bapak Wayan C4 yang biasa aktivitas di masjid ini. Kita doakan dengan khusyuk anak-anak, mohon doanya tenang dulu ya. Kita akan memohon sesuatu yang sifatnya sakral pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabatur rasul ajmain walhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaluka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qad istaudanaka ma'alamtana fardudhu ilaina inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma rabban nas adibil basah isfi Bapak Saryanto Sartoyo, isfi Bapak Toto, anta syafilan syifa ila syifa wa syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa salji wal marad waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum huffatan min hufaril niran. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Zidarul Haq. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi ada tambahan ilmu bagi kita semua. Apa intinya di bulan Ramadan ini, ya kan? Ya, kapan lagi kita akan bertemu di bulan Ramadan? Anggap saja bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, ya. Makanya masih ada kesempatan, masih ada kurang lebih 10 hari lagi. Ayo kita ibadah, kita semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Untuk berikutnya yaitu menunggu azan maghrib. Pada para hadirin, para anak-anak atau semuanya sudah dipersiapkan ya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat minumnya berapa anak-anak itu? 2. Ada jam berapa Pak Firman? 50. Ada waktu 3 menit lagi. Barangkali ada yang mau wudhu dulu, boleh anak-anak atau yang lainnya. Tempat wudhunya untuk bapak-bapak di belakang saya, ada depan Bapak Edi atau di sebelah sana depan rumah Bapak Nopel. Kemudian ibu-ibu di samping masjid ya Bu, atau anak-anak perempuan sebelah sana. Sebelah sini di belakang saya untuk anak laki-laki sama bapak-bapak. Ya, ada waktu sekitar 3 menit lagi, boleh dimanfaatin untuk wudhu dulu atau menunggu azan maghrib.
Nanti setelah buka, insya Allah nanti setelah azan kita takjil bareng ya. Jadi makan besarnya nanti setelah sholat ya. Diharapkan ibu-ibu, insya Allah kita sudah kondisikan agar semua jamaah bisa sholat bersama di sini. Nanti kita makannya setelah sholat berjamaah, dilanjut door prize yang belum diurusin ini masih banyak ya. Mangga mengkondisikan tadi tempat wudhunya ya. Bapak-bapak yang mau lanjut itikaf digas berarti ya, dari sekarang kan pekan besok sudah 10 hari terakhir sampai lebaran kita ngerem semua di masjid ya, insya Allah.